Hai, ketemu lagi. Di video kali ini saya ingin membuat video tentang mengapa kita perlu belajar tentang diri kita sendiri, apapun caranya, termasuk salah satunya dengan astrologi. Dan yang paling umum itu kan kita mengenal zodiak, satu zodiak, zodiak matahari. Dan buat beberapa yang sudah bisa merasakan ada manfaatnya mengenal diri kita melalui zodiak, ya perkara akurat atau tidak, itu kan pasti ada persentasenya. Ada yang bisa paham kayak 80%, saya nggak bilang 100% karena itu semua adalah semua relatif. Jadi ada yang kira-kira paham banget, dan bangetnya itu saya bilang 80%, dan ada yang benar-benar nggak percaya tentang zodiak matahari untuk mengenal diri sendiri, tetapi belajar tentang kehidupan dari pengalamannya sendiri. Apapun itu, kita manusia secara fitrah itu ingin mengenal diri kita sendiri sebagai cara kita memahami dunia yang pertama. Karena pada akhirnya, kalau kita meneruskan perjalanan kita memahami diri kita sendiri, kemudian memahami orang lain, kemudian memahami yang lebih besar masyarakat, memahami negara, memahami global, memahami akhirnya sampai pada memahami kosmik, kosmos. Dan kalau kita belajar astrologi, karena saya bidangnya, katakanlah sekarang saya bicara di channel tentang astrologi, maka saya mengatakan bahwa pada akhirnya proses pembelajaran ini mengenal diri sendiri, mengenal ada yang namanya energi kolektif, mengenal bahwa tidak semua yang terjadi pada kita itu tidak ada yang random dan selalu bisa dijelaskan dengan hal-hal lain terhadap eh, apa yang menjadi pengalaman kita itu sebenarnya adalah fungsi utama dari astrologi. Jadi memang banyakkan orang memahami astrologi sebagai salah satu cara untuk memprediksi, forecasting. Bagaimana tidak? Itu adalah cara yang paling banyak ingin diketahui orang, karena dengan metode matematika perhitungan kita bisa melihat setiap saat gitu ya. Kita menghitung saat dan melihat ke langit, kemudian kita menerjemahkan posisi langit pada saat itu. Itu kan kenapa disebut jadinya peramal. Saya secara pribadi tidak pernah suka disebut peramal karena memang saya bukan peramal. Saya hanya mencoba mengcoding apa yang terlihat di chart. Jadi menurut saya utamanya dari astrologi adalah memahami apa yang ada di langit, jadi astronomi, dan kemudian menghubungkan dengan pengalaman manusia tentang apa cerita di sana dan bagaimana kita mengalami, dan itu adalah proses yang bukan ke depan forecasting, tetapi kalau buat saya adalah lebih memahami bagaimana keseharian. Jadi kayaknya kayak saya misalnya ceritanya hari ini adalah tentang kreativitas. Itu bukan berarti pada hari itu saya memfokuskan diri pada kreativitas, enggak, tetapi pada akhir hari baru saya bisa mengerti, oh maksudnya begini. Jadi sama kayak misalnya kayak kemarin bulan ada di Cancer. Selama 3 hari itu saya setengah mati untuk bisa keluar secara mood, eh, kemudian kembali bekerja itu sukarnya luar biasa. Kemudian saya setelah selesai, sekarang masuk ketika bulan masuk di Leo, kemudian saya baru memahami, oh maksudnya itu. Maksudnya adalah eh, alam seperti ingin memberi tahu saya bahwa saya perlu untuk fokus ke diri sendiri. Tentu pada saat saya tidak mampu bekerja, ya apapun upaya saya rasanya tuh nggak bisa, moodnya nggak sampai ke sana. Itu barangkali memang saya dikasih waktu khusus untuk saya mendalami diri sendiri, something like that. Jadi kalau buat saya, dan ini adalah food for thoughts-nya teman-teman untuk masukan berpikir, dan mungkin ada yang setuju, mungkin enggak, itu terserah tentunya, adalah ketika kita kemudian mampu menjelaskan apa yang sudah kita alami. Kalau kita sudah alami, artinya itu adalah masa lalu. Masa lalu. Dan ketika saya mengerti bahwa masa lalu saya itu bisa saya jelaskan, tidak hanya
dari pengalaman pribadi, tetapi juga dari emosi saya, dari kecenderungan saya. Kemudian apa yang diceritakan di langit, kemudian saya bisa merasakan bahwa saya nggak pernah sendiri. Saya nggak pernah sendiri, saya selalu diperhatikan, dan sebenarnya secara spiritualitas itulah tujuan utama dari astrologi. Ketika kita mampu memahami bahwa kita tuh selalu terbuka komunikasinya dengan semesta, hanya bagaimana kita berusaha. Jadi kita yang harus jalan. Jadi komunikasi itu kan antara dua arah ya. Jadi ada yang mengkomunikasikan, ada yang mengerti. Selalu yang namanya komunikasi itu selalu dua arah. Perkara duanya ini dari satu orang, satu kepala juga bisa, tapi itu selalu ada dua titik. Nah, kalau kita merasa bahwa kita selalu dilihat, kita selalu in alignment, selalu cocok dengan apa yang ada di sana, berarti kan ada perasaan bahwa kita tuh lebih kuat, kita itu nggak pernah sendiri, dan itu adalah misi utama dari bagaimana kita belajar tentang diri kita sendiri. Jadi bukan astrologinya lagi, karena cara untuk mempelajari diri kita, kemudian tadi bergulir mempelajari tentang orang lain, mempelajari tentang masyarakat, tentang seluk-beluk organisasi, lebih besar lagi tentang negara, tentang global, dan lain sebagainya. Itu adalah proses yang bergulir, tidak pernah berhenti, dan selalu kembali lagi ke diri sendiri, terus keluar, dan semakin dewasa, semakin tinggi tingkatannya, itu kayak nggak ada yang bisa memisahkan lagi mana yang individu, mana yang kolektif. Kayak ini memang satu, ya, dan itu adalah ide tentang universe. Kalau kita belajar tentang astronomi, bukan astrologi, materi yang ada di dalam tubuh kita, materi yang ada di bintang, di planet, itu adalah materi yang sama. Sehingga secara astronomi juga sudah bilang bahwa kita adalah materi yang sama dengan semesta. Jadi nggak usah ngomong tentang spiritualitas, enggak, secara materi, secara atom, itu kita adalah hal yang sama, dari sumber yang sama, hanya kita sudah berevolusi selama miliaran tahun. Itu. Jadi evolusi itu yang kita perlu pahami, bahwa kita hanya makhluk kecil di antara semua yang besar. Apalagi kalau kita belajar tentang kosmik. Nah, tapi bagaimana kosmik yang begitu besar itu bisa connected dengan kita? Ya, kembali lagi, kalau kita belajar banyak tentang kehidupan, tentang ilmu pengetahuan, apa yang ada di otak kita, bagaimana sinapsis satu titik dengan titik lain itu saling terkoneksi, semua adalah jaringan. Itu adalah bentuk miniatur, lebih kecil daripada atom. Untuk memahami bahwa universe juga sama seperti itu. Nah, jadi mungkin ini yang ingin saya sampaikan, kalau saya mungkin dalam minggu ini akan mulai dengan bacaan melalui astrologinya di awal, kayak memaksa tanda petik teman-teman untuk melihat chart. Sebenarnya nggak sengaja juga, karena itu udah lewat juga ya. Tapi saya pikir saya perlu memberi penjelasan kenapa kok saya mulai dari astrologi. Saya hanya ingin mengatakan bahwa memang tidak ada yang ajaib. Itu sebenarnya semua tentang kehidupan adalah ajaib, semuanya adalah ajaib, semuanya adalah miracle, semuanya adalah pemberian. Tapi yang ingin saya sampaikan itu bukan sesuatu yang tidak bisa dipelajari oleh semua orang tanpa kecuali. Ya, memang ada fungsi dari intelektual, inteligensi, dan lain sebagainya, tetapi itu bukan hal yang mustahil untuk dipelajari oleh orang banyak. Itu yang ingin saya sampaikan. Ya, jadi kembali lagi, kalau saya fokus ke astrologi di minggu ini, dan sepertinya memang karena bulan melewati Leo, kemudian masuk ke Virgo, kemudian masuk ke Libra, terakhir di akhir minggu ada di Scorpio, memang minggu ini adalah minggu yang syarat dengan kreativitas. Kemudian masuk mendalami hal tersebut, kemudian kita mencari keseimbangan karena masuk Libra, kemudian ketika masuk Scorpio, kayak kita punya pencerahan yang sangat esensial, sangat
sangat mendasar yang membuat kita bertransformasi, dan itu adalah ketika bulan ada di Scorpio. Ya, jadi itu tentang minggu ini. Anyway, saya ingin mengambil kartu secara kolektif aja. Sebenarnya energi apa sih yang ingin disampaikan kepada kita minggu ini? Saya menggunakan ini Mystical Oracle card. Saya akan ambil 3 kartu untuk tema dan mudah-mudahan saya mengerti apa maksudnya. Karena oracle ini tidak ada tulisannya, jadi benar-benar menggunakan intuisi, lebih dekat dengan intuisi. Dan sebenarnya itulah, jadi yang namanya astrologi itu belajarnya sangat matematis, tapi ketika kita menginterpretasikan semua adalah intuisi. Tapi untuk bisa sampai intuisi, kita harus paham secara ilmunya dulu. The blade, tajam. The blade itu adalah alat yang sangat bermanfaat. Ya, kita mau masak di dapur nggak ada pisau, selesai, nggak jadi masak. Atau ya kita masaknya kondisinya kita nggak puas ya. Gitu juga dalam membuat analisis. Luminous warrior. Luminous itu ada kaitannya dengan bulan dan ada kaitannya dengan cahaya. Jadi 2 ini aja sudah menunjukkan ilmu pengetahuan dan informasi serta pemahaman. Satu lagi, the moon. The moon adalah periode. Oke. Jadi kalau kita lihat minggu ini apa sih sebenarnya temanya? Tadi saya cerita secara garis besar adalah bagaimana kita kayak menciptakan sesuatu, karena dengan pisau ini kita bisa membuatnya menjadi produk yang sangat bermanfaat. Kita bisa, blade itu tajamnya ya, kita bisa membuat dari kertas. Kita kadang-kadang pakai pisau untuk melukis, kita jelas menggunakan pisau kalau kita sedang memasak, apalagi ada makanan, ada dagingnya, semua kita pakai. Pisau juga penggambaran dari logika kita yang tajam, analisis yang tajam, ulasan, kajian, bahwa kita sepenuhnya belajar banyak mendalam tentang satu hal. Ya, jadi minggu ini kita sepertinya diajak untuk menggunakan logika yang tajam. Tapi untuk apa? Untuk menciptakan sesuatu, berkreasi, membuat produk tertentu. Dan Luminous Warrior ini adalah ketika intuisi dan insting itu yang menjadi panduan kita. Jadi saya yakin di minggu ini banyak hal baru yang akan kita temukan. Jadi kalau kita ingat-ingat hari Senin awal minggu ini dan kita bandingkan dengan situasi nanti di akhir minggu, hari Jumat atau hari Sabtu minggu, itu kita sudah punya pemahaman yang berbeda. Karena waktu itu punya makna yang sangat penting dalam perkembangan. Dan tadi saya juga sudah bercerita tentang evolusi dari, kalau kita jadikan satu yang besar, makro, kosmos, itu bahwa kita sebenarnya juga adalah bagian dari kosmos. Dan oleh sebab itu, karena kita bagian dari kosmos, makanya kita memang nyambung. Kita tuh nggak pernah terpisah, karena kita dari materi yang sama. Cuman dalam evolusi, ada yang berubah menjadi apa dan berubah menjadi apa. Ada yang menjadi tumbuhan, ada yang menjadi hewan, ada yang menjadi batu-batuan. Semua, kalau dirunut menjadi atom, itu materinya sama. Hidrogen, karbon, metan, oksigen, karbon dioksida. Dari situ semua. Mau diuraikan kayak apa ya semua sama. Jadi tabelnya kimia, karena memang cuma segitu yang namanya materi. Bahkan kalau kita lihat bahwa di bumi itu besi, itu datangnya bukan dari bumi, dia dikirim. Dia adalah berasal dari meteor yang jatuh masuk ke dalam bumi dan dia menjadi bagian yang penting dari substansi di bumi ini. Oke, ini masih buat kolektif, buat umum. Saya ingin mengambil dua situasi, tantangan, saran, dan outcome. Yang pertama, semuanya acak, jadi ngambilnya acak. The moon lagi.
situasi the moon. Yang kedua kartunya masih situasi adalah Three of Cups. Saya ambil cepat aja. Kemudian tantangannya Ten of Pentacles. Satu lagi Page of Wands. Ya, jadi saya ngambilnya acak, benar-benar acak. Ini adalah sarannya Nine of Wands. Satu lagi Seven of Pentacles. Untuk outcome-nya Nine of Swords dan The Sun. Oke, let's see. Jadi kalau kita lihat situasinya ini, The Moon dan Three of Cups. What do you think? Ini situasinya kita memang dalam kondisi tidak terlalu paham dengan, dengan situasi yang sebenarnya sedang berlangsung, karena semuanya masih bergulir. Jadi memang bahwa satu proses itu kita mengetahuinya setahap demi setahap demi setahap demi setahap. Itu sebenarnya kenapa? Karena kalau kita dikasih tahu dalam satu waktu, itu kita kayak kebanjiran, overwhelm, kita nggak akan mampu menerima. Kayak kita dikasih pelajaran tingkat 1 di satu hari, disuruh belajar semua pada satu waktu. Nggak bisa kan? Iya, jadi sama. Ini The Moon itu sebenarnya juga memastikan bahwa kita mengikuti modul yang sistematis. Dan itulah gunanya. Kenapa ada pertanda, dan setiap pertanda tuh sign ya, zodiak. Dan kenapa dia urutannya begitu. Kenapa kadang-kadang dia retro, kenapa kadang-kadang dia berjalan lebih cepat, dan lain sebagainya. Tapi semua ada hitungan matematikanya, dan itu bisa dijelaskan dengan alurnya. Jadi betapa besarnya semua itu, kayak alam ngasih tahu kita ini loh prosesnya. Jadi kalau kita nggak sabaran ya, gimana nggak sabaran gitu ya, padahal kita juga sudah belajar bahwa semuanya berproses. Nah, untuk apa sih berproses? Supaya kita bisa punya teman yang dekat. Coba bayangkan, untuk sampai kita punya sisterhood kayak gini, itu kan bukan teman satu malam. Kita belajar dari naik turunnya, kita mengenal teman-teman kita, baik buruknya, susah senangnya, dan kemudian memahami bahwa di dalam kondisi susah, mereka berusaha untuk selalu berada di sekitar kita. Dan itulah seleksi alam. Seleksi alam ketika kita menemukan true love. Minimalnya true love di dalam dunia sosial. Ya, jadi waktu itu memberi kesempatan kita untuk mengenal lebih banyak, dan dengan demikian kita punya kebahagiaan diambil dari proses tersebut. Kebahagiaan dari proses tersebut. Nah, ini adalah tantangannya. Ya, tantangannya Ten of Pentacles. Ini adalah budaya, lingkungan, pengamatan, penghakiman yang ada di sekitar kita. Ini posisinya di tantangan, dan Page of Wands adalah komunikasi. Komunikasi yang membuat kita tergerak. Jadi kalau menurut saya tantangannya adalah kita punya pribadi yang sangat unik. Tetapi kita tidak pernah lepas dari konteks sosial. Dan di dalam konteks sosial ini, pertama kita belajar dari orang tua kita. Bagaimana seharusnya? Kita belajar apa yang menjadi ekspresi ketidaksetujuan dari orang tua, itu adalah artinya forbidden. Kita belajar dari ekspresi orang tua ketika mereka memuji kita, itu dalam hal apa? Itu yang di value, yang dihargai. Jadi ada keluarga yang sangat menghargai uang, ada keluarga yang sangat menghargai kebersamaan, ada keluarga yang sangat menghargai kesederhanaan. Itu datangnya dari mana? Itu dari keluarga. Itu nggak bisa kita hindari, memang kita hidup di situ. Jadi kita sekarang dengan value-nya kita yang saya sangat menghargai tinggi uang, jadi kalau saya punya uang banyak artinya saya boleh bahagia, itu kan datangnya bukan dari saya sendiri, tapi bagaimana saya belajar tentang apa yang berharga di dunia ini. Ada keluarga yang benar-benar menghargai kebersamaan, keluarga besar, selalu dengan drama keluarganya, bahwa keluarga itu harus nomor satu, keluarga besar lagi ya, bukan keluarga dalam juga, itu harus dinomorsatukan.
harus kalau ada drama kita harus ikut berkecimpung di drama tersebut. Itu juga kan value yang ditanamkan oleh keluarga. Jadi dari orang tua, dari saudara, kita lahir sebagai anak pertama, sebagai anak tengah, sama anak yang ragil, kita anak yang biasa aja, kita anak yang punya kemampuan menonjol, kita yang punya pribadi sangat lovely atau kita punya pribadi yang saklek banget, itu kita belajarnya juga ketika kita mengekspresikan reaksi kita terhadap stimulus di lingkungan kita, dan kita belajar respon-respon dari orang-orang sekitar kita, terutama dari saudara kandung. Nah, kenapa saudara kandung saya sebutkan ada di sini, dan apa yang mereka ucapkan, karena ini kan kartu komunikasi yang menggerakkan. Apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan, itu menjadi bagian dari diri kita. Tapi ini posisinya di tantangan. Jadi kalau saya melihat bahwa barangkali kita nggak bisa menjadi full diri kita karena kita masih membatasi diri kita dengan lingkungan tersebut. Nah, sarannya ini nomor 1 tadi keluar adalah Nine of Wands, kemudian dipadukan dengan Seven of Pentacles. What do you think sarannya? Kalau sebagai saran, ya ini yang pertama, Yang pertama ini itu adalah memang kita bertahan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu kita udah kenal yang namanya cuts and bruises. Ya, kita lihat penggambarannya di sini. Dan kita harus bertahan dengan situasi kita. Kita harus mempertahankan diri. Ini sarannya. Sarannya adalah seberapapun trauma yang kita pernah lewati, seberapapun kita pernah mengalami kegagalan, continue untuk terus berdiri, bertahan dengan keyakinan kita. Dan kita juga perlu untuk menunggu sampai pada saatnya tiba untuk kita bisa menuai apa yang menjadi hasil dari benih yang kita tanam. Benih itu ucapan kita, upaya kita, apapun yang kita siram, emosi kita, pikiran positif kita atau negatif kita, apapun itu. Nah, outcome-nya 2 ini, yang pertama keluar tadi adalah yang ini, Nine of Swords. Nine of Swords ini adalah ketika kita memperhitungkan semua hal di dalam satu kali pemikiran, dan oleh sebab itu buat beberapa ini membuat dia menjadi overwhelmed. Jadi ini tapi sebenarnya sama ya, sama-sama 9. Jadi karena semua banyak, termasuk pengalaman kegagalan, traumatis, tapi juga sebagian adalah pengalaman keberhasilan, karena 9 ini kan sudah pernah lewat 6 dan pernah lewat 7, pernah lewat hal yang sangat penting dalam kehidupan yang bisa membuat menjadi lebih percaya diri. Maka ini adalah saat ketika kita sekarang lebih tajam melihat sesuatu, bahwa kita tidak hanya memperhitungkan satu aspek di dalam memahami keseharian, tetapi juga memahami aspek lain. Dan aspek apa? Aspek kebahagiaan. Yang mana tadi? Ini. Aspek kebahagiaan. Jadi di tengah kita mengenal kecemasan, untuk kita mampu menemukan bahagia dengan cara kita mencari sendiri. Dan itu adalah proses yang tidak mudah, proses yang menggunakan seluruh yang ada di kita. Logika nomor 1, kemudian emosi kita. Emosi kita itu yang membawa kita untuk mengajak kita untuk berpikir tentang sesuatu, dan kemudian keluarlah sebagai ini, the blade. Sehingga kita menjadi orang yang berbeda setelah berjalan dalam beberapa waktu ke depan. Oke, ini food for thoughts-nya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kembali lagi, tidak ada salahnya kalau memang teman-teman berminat itu untuk belajar tentang diri sendiri. Salah satu caranya adalah astrologi, karena biasanya itu adalah hal yang diminati orang.
for your information, cara untuk mengenal diri sendiri tidak hanya dengan astrologi, tapi bisa dengan psikologi, dengan sosiologi, ekonomi. Itu semua adalah belajar tentang memahami sesuatu dari sudut pandang. Dan kita bisa masuk dari sudut pandang mana aja untuk kita memahami tentang diri kita. Dan kita akan jauh lebih memahami diri kita kalau kita sudah berinteraksi dengan cara pandang yang berbeda. Itu namanya multidisipliner. Ketika lebih dari satu sudut pandang bertemu, maka something big happens, karena sesuatu yang solid ketika collide, ketika bertemu itu menghasilkan dentuman yang besar. Dalam arti kata adalah punya wave yang besar untuk dipahami lebih luas lagi, tidak lagi hanya terkungkung dari satu sisi, tetapi keluar dari apa yang disebut dengan tempurung kata. Oke, Wenita Indra dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.